years I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, TKW Taiwan ini dipenjara dan dideportasi gara-gara up video di sosial media atau di Facebook. Berikut berita selengkapnya. Diliput dari Faisal Sohkom. Jangan sampai HP Androidmu membawamu menjadi penghuni hotel berjeruji besi di Taiwan. Sebagaimana yang dialami Mbak pekerja migran Indonesia ini. Dilansir Today yaitu tanggal 26 bulan 2 2022 kemarin, seorang pekerja migran Indonesia oleh pengadilan negeri Taoyuan dijatuhi hukuman penjara yaitu selama 3 bulan dan setelah selesai menjalani hukuman harus dideportasi atau dipulangkan dari Taiwan karena kasus penyebaran video pasien tanpa izin yang bersangkutan. Wanita berumur 34 tahun atau TKI asal Indonesia itu bekerja menjaga lansia atau pasien yang terkena demensia. Ia dilaporkan oleh pasien sekaligus majikannya karena telah merekam atau mencuri video dirinya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan April tahun 2019 lalu. PMI atau pekerja migran Indonesia itu dalam waktu sebulan sebanyak 4 kali telah merekam sebagian belakang tubuh majikan. Tidak hanya itu, dia juga merekam kegiatan majikan yang bersifat privasi. Setelah itu mengupload di akun Facebooknya tanpa diprivasi atau dipublik. Keempat perekaman video yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia itu antara lain pada tanggal 22 April, yaitu tepatnya pada pukul 19 atau jam 7 malam. Kemudian tanggal 28 April pukul 14 atau jam 2 siang. Kemudian yang ketiga kali yaitu pukul 16.57 atau jam 5 sore. Dan yang keempat pada tanggal 29 Maret pukul 9 siang. Adapun 4 merekamnya berbeda-beda. Dari mulai di tempat kediamannya di kota Taoyuan, di mobil majikannya, dan di beberapa lokasi tertentu di Kabupaten Yunnan, dan area lainnya yang tidak seharusnya dipublikasikan. Tanpa persetujuan majikan ataupun perempuan yang dirawatnya. Pekerja migran Indonesia itu menggunakan HP Android-nya untuk selain merekam aktivitas publik yang dilakukan majikannya, ia juga merekam tubuh bagian belakang dan bagian tubuh pribadi lainnya milik majikannya. Selain itu juga diam-diam merekam pembicaraan majikan yang membahas tentang kehidupannya dan juga tentang penyakit majikannya serta tentang penggunaan obat-obat dan aktivitas pengobatan lainnya. Kemudian setelah diedit menggunakan komputer, rekaman maupun video tersebut diunggah di akun Facebook milik pekerja migran Indonesia secara publik tanpa diprivasi, sehingga siapapun dapat melihatnya. Setelah mengetahui postingan dari PMI atau pekerja migran Indonesia tersebut, majikannya pun langsung segera melaporkannya ke kantor polisi. Ketika diinterogasi, PMI atau pekerja migran Indonesia itu mengaku kalau ia melakukan hal tersebut karena merasa benci dengan situasi dan kondisi pekerjaannya. Selama menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Taoyuan, PMI atau pekerja migran Indonesia itu mengakui kejahatannya. Hakim mengatakan kejahatan yang dilakukan perawat wanita itu jelas melanggar hukum pidana, yaitu menyebarkan privasi orang lain. Sesuai Undang-Undang Kejahatan Pidana di Taiwan, pekerja migran Indonesia tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan.
Dan apabila diganti dengan uang dihitung nominalnya 1.000 per hari atau 1.000 NT per hari. Dan setelah menyelesaikan masa hukuman, pekerja migran Indonesia itu harus meninggalkan Taiwan atau dideportasi. Nah, jadi kronologinya begini guys, ada seorang TKW Taiwan asal Indonesia, beliau berumur 34 tahun, yang dimana beliau ini bekerja di Taoyuan, dan jobnya adalah menjaga lansia atau orang tua. Nah, pada tahun 2019 beliau ini merekam aktivitas majikan, dan itu nggak cuma sekali atau 2 kali, bahkan sampai 4 kali. Dan setelah direkam itu dia edit langsung disebarkan atau di-up di sosial media miliknya. Nah, jadi yang direkam itu ada beberapa hal privasi sih ya, karena saat si majikan sedang ngobrol atau membicarakan atau diskusi sesuatu tentang masalah keluarganya itu pun dia rekam guys, atau dia rekod gitu. Terus ada beberapa bagian tubuh majikan yang tidak seharusnya dipublikasikan pun dia up atau dia rekod dan di-up di sosial media miliknya. Nah, setelah si majikan mengetahuinya, dia langsung melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Nah, setelah melalui beberapa sidang, akhirnya beliau ini divonis hukuman 3 bulan penjara. Dan tidak hanya itu, setelah lolos atau setelah selesai menjalani hukuman, beliau ini harus dipulangkan. Dan tidak hanya dipulangkan guys, tapi juga dideportasi. Yang dimana beliau tidak bisa datang atau bekerja lagi di Taiwan guys. Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya yang sekiranya sering merekod aktivitas majikan atau pasien yang dijaga. Sebisa mungkin sih jangan di-up di sosial media ya, karena ada beberapa memang privasi yang mereka itu tidak mau dipublikasikan guys. Kalau memang toh teman-teman mau atau ingin meng-up, itu harus izin dulu sama yang bersangkutan. Ya, memang sih tidak sedikit majikan yang memperbolehkan untuk mempublikasikan aktivitasnya, tapi tidak sedikit pula majikan yang tidak suka begitu guys. Karena kalau memang yang bersangkutan tidak terima, ini bisa membawa kita ke penjara guys, dan bahkan mungkin kita bisa dideportasi ya, dan tidak bisa bekerja kembali ke Taiwan. Nah, sebetulnya kejadian ini itu sudah beberapa kali terjadi guys. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel saya pasti tahu ya guys, ada 2 atau 3 kali saya pernah meng-up kasus serupa guys. Nah, salah satunya ini ya, viral TKW Taiwan ini dipulangkan hanya karena video di TikTok. Jadi ada juga kemarin TKW Singapura juga dipulangkan hanya gara-gara dia meng-up video di TikTok tentang rumah majikannya, dan beberapa yang seharusnya tidak dipublikasikan tapi malah beliau publikasikan dan majikan tidak terima. Akhirnya beliau dilaporkan ke polisi. Tapi yang TKW Singapura ini tidak sampai ke masuk penjara ya, karena yang dipublikasikan itu hanya rumah, jadi majikan nggak include atau nggak masuk di video, hanya rumahnya saja. Dan si majikan yang mengampuni gitu, tapi ya mau tidak mau mbaknya ini harus dipulangkan ke Indonesia juga. Ya, semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya guys, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Karena memang ada beberapa majikannya itu tidak suka sih ya aktivitasnya dipublikasikan. Ya, kita doakan buat mbaknya, semoga saja diberikan kesabaran ya guys. Semoga saja masalahnya cepat clear, dan semoga saja diringankan hukumannya. Ya, kita tahu sih memang dia sebetulnya tidak sengaja ya, dan dia juga tidak berpikir bisa sampai ke penjara begitu. Mungkin dia mikirnya hanya have fun atau hanya untuk sekedar berbagi mungkin ya, tapi dia tidak mengira kalau ternyata itu bisa mengakibatkan dia masuk ke penjara. Oke, dan sekian dulu saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki halal, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan semoga saja dilancarkan dalam mengais rezeki di sini. Dan semoga saja bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya ya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.